Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih terbesar yang mengubah hidup. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam ayat-ayat ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita inti kehidupan orang percaya. Ya, jadi bukan sekedar percaya saja kepada Kristus, tapi juga hidup yang sepenuhnya diubah arah hidupnya dan diubah tujuan hidupnya, pastinya untuk sesuai dengan kehendak Kristus. Dulu hidup untuk diri sendiri dan sekarang hidup untuk Kristus. Nah, apa yang mengubah semuanya? Yang mengubah semuanya adalah kasih Kristus. Jadi dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 ini kita diajar bagaimana kasih Kristus menguasai kita. Dan dari ayat ini saudaraku, seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran saudaraku ya, dengan tema kasih terbesar yang mengubah hidup. Kebenaran yang pertama saudaraku, kasih Kristus yang menguasai hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Nah saudaraku, kata menguasai dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan syneko, artinya kasih Kristus yang mengendalikan hidup kita. Kasih Kristus yang mendorong dari dalam saudaraku kehidupan kita. Atau kasih Kristus yang mengikat dengan kuat hidup kita. Jadi 2 Korintus 5 ayat 14a berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Artinya apa saudaraku ya? Di sini Rasul Paulus saudaraku tidak bicara hidup karena aturan-aturan agamawi. Bukan saudaraku. Bukan karena rasa takut juga dihukum. Bukan. Tapi karena kasih Kristus yang begitu besar menguasai hatinya. Kasih Kristus bukan hanya perasaan saudaraku, bukan ya, tetapi tindakan nyata. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus mati bagi kita di kayu salib. Jadi orang yang benar-benar mengerti kasih Kristus saudaraku tidak bisa hidup sembarangan semaunya sendiri, tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam egoisme saudaraku, egois. Hidupnya didorong oleh kasih Yesus untuk menyenangkan Tuhan Yesus ya. Kalau saya gambarkan seperti seorang anak yang diselamatkan dari kecelakaan saudaraku ya oleh ayahnya. Ayahnya rela terluka, ayahnya mengalami sakit saudaraku demi menyelamatkan anaknya itu. Setelah itu anaknya tidak hidup sembarangan lagi saudaraku. Ia berkata, aku mau hidup membuat ayahku bangga dan senang. Nah saudaraku, kasih mengubah cara hidup dan bukan karena paksaan, karena menyadari Kristus sudah berkorban bagi diri kita. Amin ya. Nah kebenaran yang kedua saudaraku, kesadaran bahwa Kristus mati bagi semua orang. Inilah kasih yang terbesar. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14b firman Tuhan berkata bahwa jika satu orang telah mati untuk semua orang, karena itu semua telah mati, saudaraku ya. Nah kata satu di sini adalah berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Mati untuk semua orang, ini bicara pengorbanannya, pengorbanan Yesus sebagai pengganti manusia yang berdosa. Artinya Kristus mati menggantikan manusia berdosa. Secara rohani hidup lama orang berdosa atau hidup lama kita dianggap sudah mati. Kita tidak lagi hidup dalam
manusia lama. Jadi identitas lama orang percaya yang dipenuhi dengan dosa, egois, duniawi dan sebagainya sudah disalib, sudah mati. Jika kita sekarang memiliki identitas baru dalam Kristus, maka karakter Kristus harus nyata dalam hidup kita. Amin ya. Jadi sebagai orang percaya, saudaraku, kembali saya tekankan ini, kalau kita sudah mati, kita tidak lagi hidup untuk dosa. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, ego kita. Kita tidak terikat dengan keinginan-keinginan dosa lama. Jadi kalau saya gambarkan seperti seorang narapidana yang divonis mati, tetapi saudaraku ada orang lain yang mau menggantikannya. Dan ia dibebaskan. Setelah bebas, apakah ia akan kembali hidup seperti kehidupan kriminal yang lama? Seharusnya tidak, saudaraku ya. Ia akan hidup dengan cara baru. Orang yang sadar sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, pasti tidak akan hidup seperti dulu lagi. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, hidup untuk Kristus bukan untuk diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Haleluya. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus. Saudaraku, inilah tujuan utama dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar untuk masuk surga, saudaraku, maaf saja. Tetapi selama kita hidup, ada perubahan hidup, ada perubahan arah. Dulu mungkin kita berfokus pada diri sendiri. Dulu kita berfokus kepada keinginan pribadi, kepentingan diri sendiri, egois. Tetapi sekarang setelah mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus, hidup untuk Kristus. Kita hidup mencari kehendak Kristus. Kita hidup untuk memuliakan Kristus. Amin ya. Kristus yang hidup, ia bangkit dari kematian. Artinya ia hidup dan berkuasa. Sekarang sebagai orang-orang yang percaya, kita hidup untuk pribadi yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Dan ciri hidup untuk Kristus itu bagaimana? Yang pertama, saudara, kita mengutamakan Tuhan. Yang kedua, kita rela berkorban seperti Tuhan. Yang ketiga, kita setia dalam pelayanan. Yang keempat, hidup dalam kekudusan atau kesucian. Ya, seperti seorang atlet profesional, ia tidak hidup sembarangan, saudaraku. Dia menjaga makannya, waktunya diatur, tidurnya diatur, latihan diatur walaupun latihan keras. Kenapa, saudaraku? Karena dia hidup dengan satu tujuan. Dia menjadi seorang juara sebagai atlet profesional. Demikian juga orang percaya, saudaraku. Hidup kita sekarang punya tujuan. Apa tujuannya? Menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi, melakukan misi Tuhan. Ya, pada saat ini mari kita mengoreksi pribadi kita. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya masih hidup egois untuk diri sendiri? Apakah keputusan hidup saya sudah dipimpin oleh Tuhan Yesus, saudaraku? Ya, mari saat ini kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Kristus. Kita mau sepenuhnya dipimpin oleh Kristus, supaya hidup kita memuliakan nama Kristus. Amin ya. Jadi bila kita bayangkan seorang membeli sebuah rumah, saudaraku, dengan harga mahal. Rumah itu sekarang milik siapa? Pastinya milik yang membayar mahal itu. Demikian juga hidup kita. Kita telah dibeli oleh darah Kristus yang mahal. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita milik Kristus, maka hidup sepenuhnya untuk Kristus. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari 2 Korintus 5, saudaraku, ayat 14 sampai 15 yang boleh mengubah kehidupan kita supaya kita berkenan di hadapan Kristus, saudaraku ya. The greatest love, kasih terbesar yang mengubah hidup kita. Kebenaran yang pertama, kasih Kristus yang menguasai hidup kita. The kedua, saudaraku ya, kasih terbesar yang mengubah hidup kita, kesadaran bahwa Kristus mati untuk semua orang termasuk untuk kita. Dan kasih terbesar yang mengubah hidup kita adalah kita mau hidup untuk Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Amin ya. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 saya baca lagi.
Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk kasih-Mu yang terbesar bagi kami. Kau rela mati Tuhan bagi kami, menebus dosa kami, kehidupan kami yang kotor, yang jahat, yang penuh dengan keegoisan, kekotoran, kenajisan. Kau menyelamatkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ambil komitmen untuk hidup, untuk kemuliaan nama-Mu, membesarkan nama-Mu, karena hidup kami adalah milik Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Biarlah kami sungguh-sungguh bertobat, percaya kepada Engkau, mengalami pembaharuan keselamatan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.